Pagi-pagi seru. Pagi-pagi seru. Pagi-pagi seru. Pagi-pagi seru. Pagi-pagi seru. Here we go. Yo, yo, yeah, 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 yeah. Pagi-pagi seru. Pasti seru, pagi-pagi seru. Pasti seru. Pagi-pagi seru. Pasti seru. Pagi-pagi seru. Pagi-pagi seru. Pagi-pagi seru. Pagi-pagi seru. Pagi-pagi seru. Selamat pagi pemirsa. Kembali lagi di pagi-pagi seru. Pasti seru. Pasti seru. Yes. Ya ini rame-rame bersemangat banget hari ini. Tentunya. Ini pastinya ada yang beda ya. Betul. Nah, tapi siapa sih mereka? Kan kita mau tahu juga pastinya, pemirsa juga mau tahu. Ini kita lihat videonya sama-sama. Joget Chat. Thank you very much, Beatbox House. Jika kita merasa terluka karena bencana nestapa yang membuat hidupmu terasa berat, terasa penat, kau takkan pernah merasa sendiri. Itu pasti karena di sana sini masih banyak makhluk peduli. Yakini bersama kita berani hadapi, lewati, lalui, jalani. Bersama kita hadapi, Oke. bersama kita lewati, Oke. bersama kita yakini, Oke. lebih baik. Nah, Gila. iya dong, gokil Gila, dong. gila. Tamu istimewa kita nih yang datang ke apartemen. Kita ada tamu istimewa pemirsa, ini ada Bang Billy dan juga Bung Ferry. Ferry. Bung Selamat Billy pagi dan Bang semuanya. Ferry. Bung sama Bang. Bang Bung kebalik. sama Bang kembali kan masih pagi, biasa pemirsa emang suka kurang fokus kayak gitu tuh. Makanya diminum tehnya nggak apa-apa silakan. Tapi sambil kita minum teh, kita Ya. juga bakal lihat dulu ini ada beberapa isu atau Ada apa sih peristiwa pagi-pagi yang ini? harus kita review pastinya. Ini ada Oke. Saya sih enggak, soalnya saya udah 2 tahun pakai sepeda. gokil. Paling saya ke bukan SPBU ya, SPKT. Apa tuh? Stasiun Pengisian Kampung Tengah. Kalau Bang Ferry, Ya. kalau kesulitan Bang, kerasa? Ya lumayan sih karena biasanya kita isi terus sekarang lumayan ya harus hunting beberapa tempat. Aduh, Gitu. semoga membaik. Dan kita ke isu selanjutnya nih, apa Isu nih? selanjutnya ini ada gerakan warga yang menolak penggunaan sirene dan strobo ilegal. Nih kita lihat Coba juga nih. Lihat totot dulu. gambarnya bareng. Coba tuh, sirene gimana? Nah, ini nggak boleh lagi ada di jalan. Nono ya, Nono udah ditolak nih. Nah karena belakangan ini Shen, publik ini ramai menggunakan gerakan stop tot wut di jalan tuh katanya. Kemarin juga Nick, Ya, Kakor Lantas, Kakor Lantas sudah bilang bahwa akan ada pembatasan. Sekarang itu hanya sore dan malam saja penggunaan totot wuk ini di jalan. iya. Karena percuma juga, ini kan macet, rame. Iya. Mau totot wuk juga kita mau kemana? Kamu jangan kemana-mana juga. Kesel. Jangan ikut. Tenang. Oke itu dia
dia tadi informasi-informasi pagi ini ya pemirsa ya. Semoga semua keadaannya akan membaik. Amin, Ya. amin, amin, amin. Tapi kita juga harus berfokus kepada dua tamu istimewa Iya kita dong, hari ini. seniman beatboxer loh. Gila, keren banget pagi-pagi hari ini. Gimana kabarnya Bang dan Bu? Alhamdulillah. Sehat ya. Sehat, Ya. puji Tuhan. Ini Tuhan. ngomongin Puji Tuhan, sehat. masalah beatbox ini sebenarnya terkenal awalnya di mana sih? Siapa yang lebih suka untuk menjawab ini silakan, Bu. Saya coba jawab dulu ya. Yes. Boleh, Bu. Jadi beatbox itu awal mulanya muncul di komunitas hip hop era akhir 70-an dan awal 80-an di Amerika. Oke. Karena kan orang Afro-Amerikan ini mereka suka kalau di sini kita bilangnya berpantun ya, yang kemudian jadi rap itu budayanya mereka. Mereka butuh beat, terus mereka rata-rata semua jago nge-rap lah. Iya. Tapi karena mereka nggak punya alat elektronik yang waktu itu DJ itu mahal, makanya mereka mencoba pakai mulut. Oh, oke. Tapi ini di beatbox juga setahu aku ada istilah namanya mirroring. Oke, apa ini? Mirroring ini apa? Kita akan tahu setelah yang satu ini. Cila gaya Asik, banget ya. banget lah ya. Tetap di pagi-pagi seru. Pasti seru. Seru. Senija kan, Seni Wah. karena emang binatang Seni ternyata ya. elephant. manusia gitu kan, seniman. Senija ya. Senija. Tapi tadi beatbox ya balik lagi. Ini kan populernya di Amerika. Ya. Nah ini berarti apakah pernah ke luar negeri juga karena adanya beatbox atau gimana? Waktu itu kebetulan mungkin awalnya karena kita nonton acara talent show di salah satu TV swasta. Yes. Terus kemudian cari-cari tahu dengan YouTube waktu itu yang loadingnya 1 jam, ya 1 menit bisa 1 jam. Ya. Oke. Akhirnya nemu. Waktu itu mungkin ada file-file MP3 kita download, terus kita coba latihan. Nah, Oke, tadi oke, oke. Shen tadi kan kamu udah nanya mirroring itu apa gitu. Mungkin boleh dijelasin mungkin dari Bang Ferry? Oke. Ya biasanya kan kalau mirroring itu kan niru perilaku sebenarnya kan. Jadi kalau di beatbox biasanya niru beat. Coba, apa beat yang bisa ditiru? Pemirsa kita lihat sama-sama ya. Contoh. Kira-kira apa nih beat yang bisa contoh ditiru? Ini tiru beta ya. Oke. Oke, dari Bung coba. Gokil. Gokil. Kalau suara hewan ada nggak? Suara hewan. Wow, Bisa ya. keren. Kalau suara buaya gimana Shen? Suara buaya, kalau aku chat ada yang marah. Itu dia pemirsa. Aduh. Udah balik lagi. Sorry. Nah, ini ada pengalaman di Berlin ya Bung Billy ya? Yes. Gokil. Nih, videonya kita lihat sama-sama ya pemirsa ya. Lagi di Brandenburg Tor, Berlin, habis ikut kompetisi BBWC atau Beatbox Battle World Championship Oke. tahun 2015. Oke. Berarti Bung Billy mewakili Indonesia atau Betul. dari Indonesia Iya, ada beberapa benar. orang? Betul. Cuman saya sendiri waktu itu. Wow, kayak luar biasa ya. Berarti kontestannya ada berapa tuh Bung? Waktu itu lebih dari 100 yang cowok, cewek nggak terlalu banyak, sekitar 20-30-an. Kalau Bang Ferry pernah mengharumkan nama Indonesia juga? Ya kalau saya sendiri memang alhamdulillahnya meneruskan beliau nih. Oh jelas. Jadi kan Regenerasi. Ya, jadi beliau nih orang yang berjasa juga lah di hidup gue. Jadi kayak berawal dari nonton video, bisa featuring, mengharumkan nama Indonesia, pakai beatbox, kita perform di banyak event, mulai dari kementerian, mulai dari kita produksi lagu juga yang akhirnya populer. Terus ya sampai hari ini kita bisa bikin beatbox jadi mewarnai di industri musik lah. Wow. Nah tapi kan aku lihat-lihat nih, kayaknya banyakan seniman beatboxer itu banyakan laki-laki. Kalau untuk ceweknya tuh banyak juga atau gimana sih Bang? Banyak. Ini kode kamu mau masuk juga kan dunia beatbox kan? Aku udah tadi udah kayak Banyak. Indonesia ini, ya Bung, di Indonesia ini salah satu komunitas terbesar dunia. Jadi cewek juga banyak. Banyak banget, betul ya Bung?
Kalau kolaborasi gitu Bang, biasanya sama siapa Bang? Ya biasanya ada musisi, terus Hip-hop, ya dancer, terus aku pernah teater juga. Oh, teater juga bahkan masuk beatbox. freestyle Olahraga. olahraga, basket, Ya. terus sepak bola, Soal. Nah, tapi pantomim. ngomongin bidang-bidang yang tadi identik kan sebenarnya beatbox kalau dilihat identiknya dengan rap. Ini apakah ada korelasi beatbox sama rap atau Ya itu seperti tadi saya ceritain kan memang awal mulanya dari komunitas hip hop Afro-American yang di Amerika ini. Nah, Bung tadi Bung. Bung, aduh, Bang Bung Bingung. apa nih? Ya, bukan ya. Nah, Bang dan Bung nih berarti. Tadi kan dibilang waktu kita coba mirroring itu kan tadi Bung Billy sempat bilang susah nih di akhir itu. Emang ada perbedaan berarti genre-genrenya antara beatbox Bang Ferry dan Bung Billy ini? Sebenarnya bukan genre ya, tapi apa namanya Teknik ya? teknik. Teknik. Karena kan struktur organ linguistiknya manusia itu kan beda-beda. Oke. Bagian dalam maupun luar kan. Itu kan mempengaruhi dia bisa bunyiin apa, saya nggak bisa. Oh, berarti kalau specialty-nya Bung Billy kayak gimana atau Namanya throat bass, jadi bass di tenggorokan itu. mungkin dicontohin Atau sekalian Bung? Kalau jadi dubber tuh dubbernya Doraemon. Ya. Oke, coba. coba? Baling-baling bambu. Kalau dibikin beatbox jadi gini ya. Enak banget, serius enak banget. If you want, pagi-pagi. Wow. Pasti seru. Pasti seru. Wow. Keren ya? Kalau Bang Ferry nih. Kalau saya sih bikin sampling, terus Oke. suara efek kayak ada efek aneh. Tebak nih suara apa? Suara kentut tuh. Salah kayak Quebec. Kodok. Oke. Kodok. Kalau Oke. ini Toke. Suara toke. ya biasanya kayak bikin suara ini. Oh, air. Oh, itu. Itu mirip Aku banget, pernah mirip banget. belajar tuh, tapi emang pipinya merah tapi suaranya tetap aja jelek. Ya misalkan dari satu sound itu, misalkan drop water tadi, kita bikin musik kayak. Oke. Gokil. Berarti emang di setiap enak banget dah. Gokil. Sen, kamu Tapi ngobrol aku memang menikmati semua nih orang kayaknya. bisa ya beatbox itu harusnya. Bisa. Semua orang bisa. Tapi dengan rumus yang tadi ada beberapa suara yang Bung bisa tapi abang nggak bisa dan Ya. juga sebaliknya. Itu tergantung dari tadi saya bilang bentuk organ. Aduh, bawa anak siapa lagi tuh Bang Bang Mai? Mae. Lo siapa gendong-gendong gue? Ntar dulu. Tolong, Dulu. Sebentar. tolong. Bang Mae. Lo siapa nih? Ntar dulu. Nemu di parkiran. Nemu di parkiran. Tapi bisa ngomong. Coba ngomong. Aduh, tengok. Randy. Nah Pak, kan, ini disamperin Bapak bapaknya Satpam kan. ini. Ini yang punya nih datang nih. Temen saya. Ya, saya balikin, Ya saya balikin. Allah. Ya udah, saya balikin. Tadi saya lagi ke toilet, ini nungguin di luar. Bang Mae kebiasaan. Jago. Ini suara bibir, ini suara boneka bisa ngomong, Bang. Abang suara apa? Nanti saya kasih tahu aja. Suara rakyat ya, suara rakyat aja Suara bang. rakyat boleh, suara rakyat. Silakan duduk, Iya, silakan. iya, Bapak ini, Terima terima kasih, Bang. kasih. Salang, lu awas lu ya. Ah, kan dimarahin tuh. Oke. Iya, Oh, silakan sayang aku duduk. tadi diculik sama dia lo. Ada Ini- siapa sih, Shen ini? Kamu undang tamu Ini ada- istimewa siapa lagi? Halo. Ada Tenggo namanya. Halo, Tenggo. Randy. Siapa yang Tenggo yang mana nih? Ini Tenggo, ini Randy. Halo Randy. Berarti Randy boleh disapa mungkin Bung Billy dan juga Bang Ferry di belakang? Halo bro. Sapa pemirsa, jangan lupa. Jangan lupa sama Oh ya, pemirsa. halo pemirsa sayang-sayangku yang lagi nonton aku. Sayang-sayangku aja tuh. Sama aja tuh kayak sebelahnya sama-sama genit ya. Tapi khusus yang cewek-cewek aja yang di rumah ya. Yang Iya cowok dong. terserah. Iya dong. Tapi by the way ini tuh berarti Ventriloquist. ventriloquist. Iya. Oke, itu tuh apa sih boleh jelasin? Jadi kalau ventriloquist itu adalah apa ya? Seni berbicara tanpa menggerakkan bibir. Oke. Orang yang melakukan seni ventriloquism. Ya. Bedanya dengan beatbox? Ya kalau itu kan kayaknya menyuarakan jadi instrumen ya. Oke. Iya. Sama sebenarnya kayak sulap suara juga kan. Iya, ini namanya juga sulap suara kita. Aku ngeliatin Randy nih lucu banget. Gerak-gerak aja sendiri. Gimana caranya? Oke, mau belajar ventriloquist kita? Boleh. Itu lucu banget lagi Randy. Jadi cara gampangnya buat ventriloquist, ini sebenarnya ilmu mahal nih, Mas. Daging semua kalau Daging semua, daging semua. Satu. Mana lah ini? Ayo tengok kita langsung aja. Oke, jadi teman-teman di rumah bisa langsung, Mas semua, senyum dulu.
Senyum tapi yang kelihatan gigi. Abang sama Bung juga ikutin ya. Ya, senyum yang kelihatan gigi. Jadi seperti ini. Oke, sudah. Sekarang sama-sama kita. Ini yang di studio juga boleh ya teman-teman ya. Ikutin dong. Iya. Senyum kelihatan gigi. Nah, pada gila kan. Ya, Randy ya. Rupanya dicaplok. Udah senyum. Sekarang sama-sama bilang halo tapi lidahnya tetap bergerak. Halo. Halo. Iya, ventriloquist. Halo. Ventriloquist. Tepuk tangan dulu dong. Randy umurnya berapa sih Bang? Ini berarti dari awal mau cobain ventriloquist ini dari sama si Randy satu itu. Ngelihat cewek nggak bisa kayaknya ya. Langsung nih. Aku salting loh, padahal boneka. Kalau aku main ventriloquist sudah dari 2016. Oke, dari Iya. awal emang sama si Randy yang Randy baru ada 2017. Oke, Iya. 2017 sampai sekarang, kamu masih kecil Randy. Enak aja, aku umur 22 loh. Dua-dua, tadi akhirnya Dua-dua, gigi dua, nggak akan kena mendua. Ternyata memang Randy ya, Randy namanya. Randy ya, Randy Randy ini- ini yang disukai sama Apakah orang-orang. Randy ini merepresentasikan Bang Tenggo juga ternyata? Kayaknya sih, kayaknya ya. Kalau dari parasnya ya. Tapi ternyata Randy ini sering banget ngegombalin perempuan. Ya, memang itulah Randy. Ini kebetulan ada perempuan juga dan kalau misalkan dilihat dari sosial medianya, dia tuh lebih sering ngegombalin cewek-cewek luar negeri. Gila, keren banget tuh. Aku Coba. aja dijauhin tuh sama cewek-cewek luar negeri. Aku nggak bisa tuh. Nggak bisa ya? Gombalin cewek-cewek, nanti kita belajar ya. Kita Ntar gua belajar, kasih. oke. Tapi nanti kali ya belajarnya ya. Setelah yang satu ini pemirsa tetap di Pagi-Pagi Seru. Pasti seru. Nah, itu Wow. dia tadi. Randy emang suka tampil berarti. Ya, aku gitulah sayangku. Tampil. Ada sayangku ya terus ya ternyata ya. Tampilnya biasanya ngapain Randy selain Ya, biasanya gombalin orang? Ya ngapain? gitu aja, nyanyi, gombalin. Oke. Kalau ketemu kamu sih udah beda lagi, mau ngapain Kang? Mau nikahin kamu sayang. gombalin tuh Bang Ferry sama Bung Billy. Laki, Neng. Jangan ngaco lah. Udah Gang Sagar ya, Gang. Iya, Jo, makasih, Jo. Nah, itu siapa tuh temennya tuh? Ini adik aku, sayang. Adeknya. Randy BTW, itu nama kamu ada artinya nggak sih Randy? Kasih tahu, Bang. Nama aku Randy Kusuma. Randy Kusuma, yang artinya? Remaja keren dan trendy, kesukaan semua. Kan, keren banget itu. Tapi sekarang udah berubah. Jadi apa tuh? Randy Kusuyi. Kenapa tuh? Remaja keren dan trendy, kesukaan siapa nama kamu? Unik. Ya boleh deh, makasih Randy. Ini suka banget ngegombal ya, lancar banget kayaknya ya. Nah, aku lu ngiri lo. Ya bukan ngiri, tapi kan itu ya kalah bisa gombal lagi. Iya nih ada videonya nih, lagi ngegombal-gombalin orang. Sing. No, cannot. Good like with the guitar? I can, and I try to sing, but it's not good. Ah, good like do you have your guitar right now? No, here no have. It's so uncomfortable to take in the plane because I have baggage a lot. That's why I could be your guitar, honey. I think someone like the guy was looking for you. Yeah. Nah, itu teman-teman dari luar negeri datang. You remember? Jadi awalnya ketemu online aja. Digombalin juga tuh, nggak cuman langsung. Ke bawah-bawah itu mah memang udah prinsip dirinya, suka ngegombalin. Udah lahir untuk menggombal gitu ya. Ini tapi awalnya dari mana sih bisa kayak gini? Latihan sendiri, otodidak. Otodidak. Iya, jadi emang aku disuruh sama Om buat belajar ventriloquist. Jadi pertama Om tuh nonton dari kayak Got Talent di luar. Oke. Nah dari situ udah Tenggo belajar deh coba. Belajar deh. Oke, akhirnya Dari mulainya kalau Bang Tenggo dari tahun berapa Bang? 2016. 2016. Iya, 2016. 2016 itu apakah Bang Tenggo aja atau sama anggota keluarga atau apa ini? Latihannya sendiri, tapi aku sama kakakku, jadi latihannya bareng. Jadi dia kayak cari metode buat latihan yang tepat lah, Oke. gitu. Nah terus kalau tadi Bang Tenggo ini latihannya emang disuruh sama omnya, kalau Bang Ferry dan Bung Billy ini awalnya emang pengen sendiri kah atau merasa ada talent di dalam dirinya atau gimana nih Bung? Waktu awal emang sendiri ya. Jadi waktu yang katanya saya itu memang benar-benar sendiri, kita nyari source sendiri, MP3, terus video seadanya dengan teknik yang kita coba bikin sendiri sampai akhirnya kita ketemu terus bikin komunitas Indo Beatbox itu. Oke. Baru kita mulai sharing. Kalau aku bikin pertama kali 4 tahun bisa suara ayam.
Terus ada acara salah satu TV, Kak Billy juara 1 kan sama pantomim. Nah itu yang menginspirasiku buat jadi beatboxer dan akhirnya join di Indo Beatbox bareng Kakak Billy. Dan ini salah satu orang yang ajarin saya. Oh, oke. Bukan hanya suka tampil beatbox doang ya, tapi juga sering mengajarkan. Iya. Betul ya. Ya. Itu gimana tuh? Ya aku ada di salah satu sekolah MTS gitu, namanya MTS Jakarta Pusat. Aku bikin eskul beatbox di sana. Eskul ya, ekstrakurikuler, oke. Bang Ferry sebagai gurunya berarti? Iya. Semua siswanya bisa belajar ya? Iya. Gak cuma siswa tapi gurunya gitu. Oh bahkan gurunya. Bahkan itu MTS tahu. Nih, kita lihat videonya sama-sama nih. Jamie, put your hands up. Nah ini berarti waktu di mana? Di MTS Jakarta Pusat ini. MTS Jakarta Pusat, apa aja yang diajarin? Ya mulai dari basic beatbox, terus menghibur orang bagaimana, terus kita coba create lagu-lagu rap bareng sama beatbox. Kalau peminat dari MTS sendiri tuh banyak emang? Banyak. Banyak banget ternyata. Susah nggak dari mereka yang sendiri? Ya relatif ya. Karena kalau dari anak-anak sekarang kan mungkin karena sosial media banyak, jadi lebih cepat. Ada satu teknik namanya lip roll. Aku dulu belajarnya 5 tahun. Wow. Sampai 5 tahun. Nah terus karena dulu nggak ada YouTube, nah anak sekarang tuh bahkan ada yang hitungan hari, hitungan minggu. Oh cepat, lebih cepat, jauh lebih cepat belajarnya. Tapi dari Tenggo sendiri sering ngajarin? Paling kalau misalkan ada yang mau belajar aja. Oh oke. Iya. Kalau sekarang berarti udah ada yang ngajarin orang juga? Ada. Oh udah ada juga. Udah ada. Kalau Tapi tidak membuka kelas secara resmi iya, official gitu enggak ya? Resmi, iya. Oke. Nah kalau Bung Billy kan tadi katanya legend ya, bahkan Bang Ferry sendiri belajar dari Bung Billy. Bung Billy sendiri emang buka kelas juga kah? Untuk sementara enggak, karena saya pikir yang namanya seni itu sebenarnya bebas sih. Sebenarnya bukan saya ngajarin, lebih ke sharing. Karena tadi saya bilang semua orang tuh punya spesial efek sendiri. Bahkan kayak misalnya tadi Ferry ada suara yang terakhir itu cuman dia doang yang bisa atau mungkin beberapa orang. Saya malah nggak bisa. Nah akhirnya meskipun nih anak paling muda atau paling baru datang, nanti ada teknik juga yang saya belajar sama dia. Karena ya cuman dia doang yang bisa. Nah tapi kalau orang-orang yang mau belajar beatbox yang paling sering untuk minta diajarin tuh apa Bung? Itu throat bass-nya saya itu, karena setiap kali saya perform meskipun saya sendiri rasa kayak biasa. Kalau saya ingat zaman dulu memang dulu masih biasa. Sekarang mungkin lebih apa namanya, lebih pakem lagi kan. Kayak gimana itu Bung? Ya, yang tadi suara Doraemon itu. Contohin lagi Bung. Ini sampai dulu tuh kayak berasa apa namanya, radang tenggorokan sampai berdarah. Terus kemudian setelah itu udah dia getarannya kan jadi aduh, keselak lagi. Tapi berarti nggak bisa semua orang latihan sekarang bisa sekarang ya, tapi itu adalah penguatan otot dan yang lain sebagainya ya? Iya. Jadi kayak latihan begini aja, mesti dilonggarin, mesti dikencengin, itu kan sebenarnya mainnya di sini. Di mulut semua, organ linguistik. Kalau dulu pertama kali belajar itu, Kakak Billy bilang, ini kayak belajar split. Ya. Kelenturan ya? Iya. Jadi mau latihan sekarang di sini split juga nggak bisa nih? Nah iya, kamu jangan soalnya bahaya, bebek robek nanti. Kalau dari Tenggo sendiri gimana nih? Apanya? Untuk belajar ini apakah harus bener-bener rutin selama beberapa tahun? Oh ini, dulu awal-awal aku latihan, sehari kayak orang kerja 8 jam. Dan aku latihannya di depan kaca ngelihat, nggak apa-apa deh kayak orang gila gitu. Ngomong sendiri, ya halo, nangatku Tenggo 1, 2, 3, 4, itu 8 jam. Belajarin apa aja selama 8 jam ngomong itu diulang-ulang? Iya ngomong terus. Percakapan kan sampai ada di titik aku bisa pakai 2 boneka, aku bisa pakai ganti-ganti secepat itu. Karakternya itu kan butuh waktu sekali. Aku sampai, bisa sampai seluas ini aja 3 tahun. Iya. Wow. Nangis-nangis iya. Dan Karena harus susah. sinkron juga ya antara tangan. Sama kayak,
iya nggak sih nggak durian. Jojo lu jangan kayak gitu. Kenapa sih Agong? Enggak, Jo, lu kan di sini adik gue, jangan kayak gitu. Iya Agong kan Agong yang jahat tuh. Oke. Iya, jadi cepet-cepet dengan gerakan mulutnya yang harus sama. Halo, nama gua Randy, nama aku Jojo. Lihat kanan kiri, akunya juga harus lihat. Masukin kalimat di tiap ininya. Oh, wow, yes. Otaknya juga harus kayak cepet. Aduh, mikir apa lagi? Apa yang akan diomongin kayak gitu? Mungkin nanti kita bakalan belajar bareng kali ya. Pastilah. Pasti. Tapi setelah yang satu ini kali ya, Shen ya. Tapi sebelum itu kita ada video dulu nih yang mau bisa dilihat sama pemirsa. Kita lihat videonya bareng-bareng. Wow. Cikini ke Gondandia. Cakep. Sotomi nggak ada dua. Enak Agak banget kurang sih, sih jadi sebenarnya. pengen makan sih, serius. Oke. Tapi by the way iya. ini nggak ditawarin makan. Ini aku pada nungguin Pak tertarik Mai. loh sama Mana Sotomi. sih Pak Mai? Makan dong Pak Mai. Nah, cocok. Benerin pentungannya dulu, pentungannya tuh. Kenapa sih? Miring. Nah, Penting banget deh. tenang dulu. Nah ini ada makanan nih untuk Pak para Mai, tamu bawain istimewa. apa? Pagi-pagi ke Semanggi sama Heru. Cakep. Jangan lupa nonton Pagi-Pagi Seru. Pak Mai orangnya di sini dikasihnya ke sini, tapi kok baunya gorengan? Ini para beatboxer dan Randy sama Jojo boleh makan gorengan atau semangka aja nih? Menentukan kelenturan para tenggorokan. Kelenturan parah. Tapi emang boleh? Boleh makan apa aja. Boleh. Udah Kasih nih, Bang. Cip, Pak Mai cip dulu ya. Waktu saya nggak banyak nih. Iya. Saya mau ke kalau makan gorengan, Tanah Abang dulu. Ya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Keluarnya sana Keluar- lagi. Pak, apartemen saya kayaknya cuma satu pintu, Pak. Satu pintu doang. Ini gimana nih? dia? Tapi by the way nih ya, kita kan tadi pengen belajar nih. Iya, betul. Barangkali kita menjadi penerus dari mereka. Betul, regenerasi. Kamu belajar beatbox, aku belajar ventriloquist. Ventriloquist, Oke. Oke, kita langsung aja nih. Gimana nih? Oke. Pertamanya harus kayak gimana kita? Mulai dari beatbox dulu apa mau? Beatbox dulu dong. Beatbox dulu ya? Beatbox. Basicnya aja, Bung, yang gampang-gampang aja. Jadi kalau beatbox itu basicnya ada membunyikan 3 bunyi, itu kick drum, hi-hat, dan snare. Oke, contohin, Bung. Aduh, aku udah deket. Nanti ada bunyi lain untuk pelengkap aja, tapi 3 bunyi ini untuk membuat ritmik aja. Wajib, Nah, oke. kick drum, hi-hat, snare. Jadi bunyinya, untuk kick drum itu seperti ngomong pu, Coba kalau Bang Ferry juga. pu, terus bibirnya ditekan sambil diledakin, pu. Nice. Jatuhnya emang marah ya? Ya bisa. Ya. Keren. Terus kemudian hi-hat itu C. 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 Nah, Nice. Ya. nah, kemudian snare, puff. 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 Kok susah sih? Kayak lagi boleh? Puff, Puff. Ini kalau kayak Shena lagi kentut aja ya sebenarnya ya? Ini kalau pakai mic beda suaranya kali ya? Gimana nih? Gitu ya? ya. Hey. Keren banget. Tuh, Randy tuh ada saingan lu tuh, ya. Jangan dijewer dong. Nah sekarang gimana nih ventriloquistnya? Coba. Oke, Selain yang tadi senyum duluan ya. Kita kembali lagi senyum lagi. Oke. Senyum. Senyum. Nah, jadi kalau di ventriloquist itu ada huruf-huruf yang kita nggak bisa ucap kalau misalkan nggak nyentuh bibirnya. Kayak B, Nah, itu iya. bibir kan harus nyentuh kan? Iya. B, M, F, P, V. Nah, jadi kalau untuk huruf B, itu biasanya kita ganti. Jadi gimana tuh? Diganti atau disamarkan. Biasanya kita ganti dengan huruf D atau G. Oke. Tapi coba sekarang kita samarkan. Pengucapan huruf B dulu ya. Oke. B jadinya G atau D. G Bola. atau D? Bola. Bola. Dola. Bola. Bola, dola. Bola. Tapi disamar-samarkan. Kalau bisa semirip mungkin gitu. Iya, terus ada huruf F. Nah, kalau F sama V itu kayak ada penekanan udara dari dalam. Jadi kayak F. Iya. F atau V. Iya, kayak gitu. Terus B, F,
M. Nah, kalau M ini biasanya kita ganti huruf N atau eng. Makan, ngakan, atau nakan. Nakan. MP. Kalau P kita biasa ganti dengan huruf T atau huruf K. Huruf apa? T. K. Iya. Oke. Mau pergi. Mau pergi. Oke. Iya kan? Mau pergi kemana? Kan kalau kita ngomong kan kalau cepet Geli sendiri nih orang. Mau pergi. Gimana sih? Lagi belajar loh. Tapi kalau misalnya, apaan sih kayak seminar nih? Kayak seminar banget. Tapi by the way, ini menarik banget. Tapi kita latihannya butuh waktu yang cukup lama ya. Yes. Sambil kita latihan, kita lihat dulu ini ada video menarik. Viral yang akan tentunya. kita lihat sama-sama. Nah itu dia tanda udah menuju kedewasaan ternyata harus melewati si ayunan tersebut. Yes, budaya ini harus dilestarikan. Barangkali kan Taman Impian itu kan terinspirasinya dari sini tuh ayunan. Yes, bisa jadi. Kalau dari Randy mungkin atau Bang Tenggo mungkin. Tapi emang keren sih. Iya, biasanya yang kita lihat kalau tentang gali kan bukan kayak gitu-gitu ya kan? Iya bener. Ini baru kali ini nih aku ngelihat nih sayang. Bener. Siap sayang. Dilestariin ya sayang ya. Iya sayang. Bung Ferry gimana nih ngelihat videonya? Ya ini unik sih, unik, punya nilai jual sendiri. Apalagi kalau ini dibikin konten-konten lucu pasti viral banget sih. Ini yang membuat Indonesia juga tentunya sangat kaya akan budaya. Tapi ngomongin hal yang menarik tadi, ini ada yang menarik ya dalam perjalanan membangun karir, entah itu dari ventriloquist atau dari beatbox. Silakan, Mas dulu. Memang kalau sebagai ventriloquist di Indonesia tuh masih susah ya kayak. Jadi kalau misalkan orang ngelihat main boneka, ya ada orang main boneka. Belum tahu kalau itu ventriloquist. Jadi kayak mereka masih awam dengan hal ventriloquist ini. Jadinya aku pun masih harus memperkenalkan lagi ventriloquist ke orang-orang. Jadi bukan hanya sembarang panggung boneka aja, tapi juga ada seni sulapnya gitu loh. Seni sulap suara ini tersendiri gitu. Jadi ya memang dari nol sih. Iya, orang taunya ya, panggung boneka. Padahal juga bukan cuma buat anak kecil loh. Viewersnya Randy Jojo ini juga banyak kan orang-orang seumuran kita. Iya. Tapi ada perbedaan nggak dari penonton Indonesia sama penonton luar negeri? Kan tadi sering di sosial media ya? Ya biasanya kalau penonton ngelihat yang dari luar negeri ya, ngelihat Randy ya lebih wah gitu loh. Karena ya mereka tahu seninya gitu, ventriloquist, dan memang mereka biasa nonton di di talent show itu. Jadi kayak semua reaksinya ya kaget semua gitu loh. Oke, dan itu ada ciri khasnya sendiri Randy dengan cara merayunya gitu ya, dan Jojo juga mungkin ada ciri khas sendiri. Iya, Nah, kalau untuk dari Bang Ferry dan juga Bung Billy untuk beatboxer di Indonesia ini gimana? Dari bagian mananya nih? Mungkin dari, kalau tadi kan kalau ventriloquist ini mulai dari nol lagi tadi kalau kata Bang Tenggo. Kalau beatboxer udah banyak yang mengenalkah, atau mungkin waktu Bung Billy pertama kali cobain beatbox tuh kan sampai. Sorry. Beatbox. Kalau waktu dari awal banget tuh memang kan bahkan teman-teman keluarganya kita juga bingung, ini orang ngapain sih? Iya sama. Kan terus tiba-tiba bunyi berisik. Saya waktu dulu kuliah, teman-teman saya tuh panggilnya kan Pace kan kalau buat orang Papua. Pace ngapain sih berisik gitu. Tapi begitu saya muncul di acara talent show terus kemudian juara 1, tiba-tiba semua 180 derajat. Nanyain, perform di mana lagi nih? Itu teman-teman di kampus. Kalau orang tua tuh dipikir kita ngapain, jadi mendingan kamu kuliah aja deh, nggak usah ngapa-ngapain. Bang Ferry? Jadi bingung gitu, kita mesti jelasin lagi beatbox itu seperti apa sih sama mereka. Jadi memang semuanya ini butuh proses ya. Ada kesulitannya masing-masing di bidang masing-masing. Tapi kayaknya ini pagi-pagi seru harus udahan karena ini udah siang juga. Jadi udah siang-siang seru, masa kita bikin program lagi? Kita tutup aja. Keren banget, bridging-nya masih enak, keren banget. Jangan lupa untuk terus saksikan pagi-pagi seru besok dari Senin sampai Jumat jam 9.30. Jam 9.30 sampai jam 10.30 pokoknya. Nah ini sambil menutup acara kita juga, mau dong didengar antara kolaborasi antara Randy, Jojo, dan juga para beatboxer ini. Pasti dong. Bang Ferry dan juga Bung Billy. Let's go. Let's go, kita berdiri. Musik.